Gondoruo, ular gaib sepanjang puluhan meter di makam itu. Tuyul di depan ada dua juga. Gondongan, wedon. Ya penjual kan sering sore lewat, malam setengah satu pulang. Jadi cegat sama orang 6 kalau nggak salah yang beli di makam itu. Pesen bakso, ya dilihatnya ya biasa, orang biasa semua. Akhirnya pas habis ditaruh di pendopo semua mangkoknya. Nah, yang beli masuk dalam ringin, uangnya sudah ada di dalam di bawah mangkok situ. Nah, jual baksonya lari besoknya nemui saya itu. Yang diherankan penjual itu masuknya ke ringin. Ketika dicari nggak ada lah itu. Teman-teman. Jadi saat ini ya, ini saya berada di wilayah desa, kalau nggak salah Sorogenen ya, yang ikut kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah ya. Dan kita kebetulan lewat sini, kita masuki area pemakaman. Nah, di sana ada terlihat sebuah rumah atau gubuk, dan kita nanti akan numpang istirahat ya, karena kita perjalanan jauh. Kita numpang istirahat ya untuk sekitar ngopi atau bertanya-tanya tentang lokasi wilayah Solo ini, karena kita awam sebagai pendatang, kita butuh informasi tentunya ya tentang keberadaan tempat yang kita review ya. Ini berada di area pemakaman. Dan di situ terlihat teman-teman ada rumah. Kita akan ke sana ya. Kita akan bertamu dan ngobrol sama penghuni rumah yang ada di antara makam ini. Jadi di area makam ini, di komplek pemakaman, kayaknya ini pemakaman umum ya. Ini ada satu rumah. Kemudian ada penghuninya. Oke, kita langsung aja ya menuju ke bertamu ke rumah yang ada di tengah pemakaman ini. Ini aneh sekali dan tentunya ada cerita unik ya di sini ya, nanti yang perlu kita angkat, kita review tentunya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngapunten saat terenge peparing asma sinten Pak? Nama siapa Pak jenengan Pak? Joko Suwung. Panggilannya Ki Joko Suwung ya. Nama aslinya siapa Pak? Hasan. Mbah Hasan gitu ya. Ini kan kita kebetulan kan lewat di sini, kita lihat ada sebuah gubuk yang berada di area komplek pemakaman umum. Ini sangat unik dan kita sekalian mampir ngopi tadi di sini. Ya, alhamdulillah bisa bertemu panjenengan. Yang jadi pertanyaan saya, motivasi panjenengan tinggal di area pemakaman ini seperti apa? Dapat petunjuk kah atau memang lelaku atau gimana ini Ki Joko Suwung? Pripun? Ya kalau laku asal usul iya, cuma saya laki-laki normal, saya dulu ingin hidup di Jakarta karena saya pernah di Jakarta. Terus akhirnya nyuwun petunjuk terus, diketemukan leluhur suruh tempat bikin mukim di wilayah kuburan desa. Jadi atas petunjuk dari leluhur jenengan disuruh tinggal di area pemakaman ini gitu ya. Pemakaman desa, pemakaman umum. Terus hati nurani saya itu bertolak belakang, tetap ingin ke Jakarta. Terus kok kelihatan lagi nggak boleh, tetap suruh ke bikin mukim di makam sini. Sampai 3 kali, akhirnya cita-cita hidup di Jakarta saya akhirnya saya tutup sendiri. Akhirnya lebih memilih di sini. Menetap di sini ya. Udah aku yakini di sini ya, baik buat saya sendiri. Sudah berapa tahun panjenengan tinggal di pemakaman ini? Ya puluhan tahun lebih. Ya sejak remaja lah. Sejak remaja ya. Jadi waktu lelaku ngelampai
perjalanan hidup yang anggaplah itu mengembara atau berkelana itu mulai dari remaja gitu Pak ya. Nggih. Ya nyun sewu, ngapunten saderenge. Kan tinggal di sebuah pemakaman tentunya kan sangat berdampingan dengan hal mistis. Ya, jenengan pernah mengalami hal mistis apa selama hidup di area pemakaman ini, Ki Joko Suwung? Ya, alhamdulillah. Walaupun nggak ada keyakinan, tadi boleh tidak ada rasa takut, meskipun ada macam-macam makhluk, nggak mungkin takut. Ya makhluk apa saja yang pernah jenengan jumpai? Genderuwo, Ya, ular gaib sepanjang puluhan meter di makam itu. genderuwo, ya. Bangsa Genderuwo. genderuwo. Itu seperti apa kalau bisa diceritakan? Ciri-ciri genderuwo itu seperti apa, Mbah? Bisa- Kalau ciri-ciri yang pasti tinggi besar, tapi kepala macam-macam. 3 itu macam-macam. Contohnya? Ada yang agak lonjong, ada yang seram, ada yang kepala besar. Yang saya pernah dengar genderuwo itu makhluk yang menyerupai manusia tapi bulunya lebat gitu. Bulu Terus- tetap bulu lebat-lebat. dan itu jenengan dijumpai nyata ya, Nyata di depan gubuk saya itu. bukan mimpi ya. Bukan. Tuyul, Tuyul juga. tuyul di depan ada 2 juga. Biasa. Sudah biasa dengan hal seperti itu. Alhamdulillah sudah biasa. Kuburan itu kan identik dengan pocongan ya. Apa pernah juga jenengan ditemui pocongan? Pocongan, wedon, Dan itu seperti apa? anak. Dan itu ada asap keluar dari tanah. Ya, Bentuk asap keluar dari tanah. keluar dari tanah. Putih gitu Pak. Putih. Biasa mas, itu namanya alas. Kuburan deket alas. Rasa takut gitu nggak ada ya, sudah terbiasa gitu. Sekarang nggak ada. Terus genderuwo itu ketika menampakkan diri di hadapan jenengan itu reaksi atau respon jenengan seperti apa? Diajak bicara kah atau gimana? Satu ya ada yang nawari macam-macam, ada yang nawari duniawi, ada yang nawari macam-macam, kayak tuyul, pernah ditawari Tawarin gitu maksudnya apa? mau ikut saya, bahkan naik ke gubuk saya situ. Yang genderuwonya itu? Genderuwo naik, tuyul 2 itu naik, ikut naik. Sempat tak turunin di bawah, ya turun. Iya, kita percaya karena Ki Joko Suwung ini kan kalau dari segi penglihatan saya memang bukan orang sembarangan ya. Tentunya manusia yang bisa berinteraksi dengan hal gaib, tentunya orang yang punya kelebihan indera keenam atau indigo gitu ya. Karena mungkin dari muda jenengan kan suka berpetualang atau berkelana ya. Ini kisah nyata yang saya tadi sempat juga mampir di warung kopi, katanya di area pemakaman sini. Ini kisah nyata. Warga menceritakan dulu pernah ada kejadian penjual bakso atau nasi goreng itu yang tiba-tiba seperti ada yang membeli di depan makam. Itu benar apa enggak? Bener itu sebelum puasa 3 bulanan lah. Seperti apa itu ceritanya? Ya penjual kan sering sore lewat, malam 12:30 pulang. Jadi cegat sama orang 6 kalau nggak salah yang beli di makam itu. Orang 6 itu makhluk astral gitu ya? Pesen bakso, ya dilihatnya ya biasa, orang biasa semua. Akhirnya pas habis ditaruh di pendopo semua mangkoknya. Nah, yang beli masuk dalam ringin. Jadi 6 orang itu setelah makan bakso, mangkok ditaruh di pendopo, terus ditinggal, tiba-tiba mereka pergi masuk ke ringin. Masuk ke ringin situ. Terus seperti apa? Nah, uangnya sudah ada di bawah mangkok situ. Nah, jual baksonya lari besoknya nemui saya itu. Jadi sudah dibayar tapi uangnya ditaruh di dalam mangkok.
di bawah mangkok ya kayak orang-orang biasa. Itu uang beneran? Uang beneran. Nggak jadi daun gitu? Asli uang beneran. Karena yang diherankan penjual itu masuknya keringin. ketika dicari nggak ada. Nggak ada lah itu. Akhirnya lari. Orangnya lari yang jual bakso ini. Besoknya mampir ke saya sini. Terus bilang apa? Ya bilang gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak berani lewat sini orang itu. Warga sini juga? Warga kampung sebelah. Jadi sekarang puter, nggak pernah lewat sini lagi. Trauma gitu ya? Trauma. Padahal itu dibayar ya? Dibayar uang asli tunai. Asli. Ini kan sangat berdekatan sekali dengan ngapunten nggih gubuk jenengan. Waktu kejadian itu kok nggak lari ke sini langsung gitu orangnya, atau mungkin arahnya kan arah pulang. Arah pulang nanti lewati gubuk saya. Ini setengah 1. Ini kan kisah yang nyata yang warga juga ikut menyaksikan, kecuali hal-hal gaib yang jenengan alami itu kan mungkin hanya jenengan, ataukah warga sini juga sering melihat hal gaib yang ada di area makam? Ya, sering orang lewat sini sering tolong sendiri, minta tolong. Saya keluar bilang ada genderuwo, ada pocong. Kalau orang sepedaan malam ya sering nyasar ke hutan itu. Nyasar ke hutan? Tiba-tiba dibelokkan gitu? Mobilnya barusan puasa kemarin nyemplung di persawahan gitu. Ada kaitannya dengan beringin tua yang ada di tengah makam itu, Ki ya? Katanya supirnya hindari gapuro. Padahal gak ada gapuronya sih. Di tengah jalan? Di tengah jalan gitu. Ada pintu gerbangnya gitu ya, kayak gapuro gitu ya? Dihindari malah jatuh. Ya mungkin Ki ada cerita mistis lagi yang sepengalaman, sepengetahuan jenengan di sini yang perlu diceritakan ini. Ini sangat menarik sekali. Soal ular di dalam situs makam situ, bukan ukuran ular biasa. Seberapa besarnya? Kalau sebesarnya ya pohon kerambil. Kelapa itu ya? Kelapa ya? Kalau panjangnya ya puluhan meter. Ular gaib ya dia? Gaib, tapi bisa saya pernah melihat sendiri lah. Itu di wilayah situ, di area makam situ. Kalau pocong, jenis pocong, kuntilanak, mungkin buat orang lain takut bisa, tapi saya sendiri sering alami jadi ya biasa. Ya ini ada satu lagi bocoran ya, dan mungkin untuk video kelanjutannya kita akan sambung ke lokasinya. Ini saya pernah dengar bahwa Ki Joko Suwung ini ternyata mendiami gubuk ini itu untuk menjaga suatu amanah leluhur, yaitu pusaka yang ada di pohon beringin. Apa benar itu? Ya, saya disuruh itu. Dulu saya ingin ke Jakarta, akhirnya kok di sini 3 kali disuruh ke sini terus. Nah, itu saya tafakuri ada apa. Ternyata ya sambil menunggu itu pusaka di situ. Pusaka itu kalau boleh tahu berupa apa itu? Berupa tombak. Wujudnya berupa tombak yang ada di dalam pohon. Dalam beringin. Adakah orang lain selain jenengan yang bisa mengambil atau melihat pusaka itu? Kalau melihat mungkin banyak, kalau mengambil belum ada yang berhasil. Banyak yang ritual, pamit ke saya. Kita izini aja, saya juga gak ikut punya. Tapi di hati saya gak mungkin bisa. Ya mesti gagal. Karena fungsi pusaka itu kan untuk menjaga desa ini. Menjaga desa ini. Meskipun pakai engkung, pakai kambing, banyak orang sini. Tapi tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Bahkan orang dari Banyuwangi juga pernah. Bahkan sampai Banyuwangi datang ke sini ya.
jauh-jauh dari Banyuwangi hanya untuk memanggil Sidoarjo Ngambil itu. pernah, Mojokerto juga pernah. tapi melalui jenengan ya, semuanya Namun itu ya. izin. Izinnya. Jenengan izinkan juga ya. Ah, nggih mboten matur Iya, kula iya, izino. Mboten hak kula namung izini rek berkenan nggih monggo mboten mawon. Iya, Ki, kalau kita berbicara tentang hal gaib kan memang ini sesuatu yang di luar nalar, dan kita ceritakan juga sebagian orang yang percaya atau bahkan lebih banyak yang tidak percaya, karena gaib kan tidak bisa dilihat, hanya orang-orang tertentu ya yang bisa melihatnya ya. Jadi saya nggak berani, saya juga amanah Iya. untuk menjaga itu, mencerahkan orang gini jelas nggak berani. Kalau dia mau maksa ya silakan gitu aja. Ya, untuk nanti bisa nggak kira-kira nganter kita ke lokasinya, Ki ya? Kita next ke lokasi ya, di sini ya. Kalau tujuannya benar, nggak memiliki, insya Allah bisa. Oke, siap. Ya, Ki, terima kasih ya atas waktunya, sudah berkenan menerima kami dengan suguhan kopi yang sangat luar biasa ini. Kita ya kebetulan tadi lewat mampir kok, ada suatu tempat yang unik di sini. Ternyata ada jenengan yang punya segudang cerita yang sangat luar biasa ini. Mugi-mugi panjenengan selalu diberi keberkahan hidup ya, selamatan dunia sampai akhirat. Sehat selalu kayak gini. Kita langsung ke lokasinya, Ki ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.